Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Halo teman-teman warga negara Indonesia yang ada di Hong Kong dan di Macau. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di acara live streaming Ngopi Instan, ngobrol, pintar, interaktif, dan spontan. Edisi malam hari ini adalah edisi khusus yang dipersembahkan oleh tim dari kru Ngopi Instan, yaitu menyambut bulan suci Ramadan. Saya Ciko Ahmad Mutakin, Konsul Imigrasi KJRI Hong Kong, akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Kemudian kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz. Kemudian kita juga akan mengupas sampai tuntas permasalahan-permasalahan seputar di bulan suci Ramadan ini. Teman-teman, jangan lupa kami mengajak untuk like and share acara Ngopi Instan ini dan juga memfollow Facebook KJRI Hong Kong supaya teman-teman tidak ketinggalan dan selalu mendapatkan update terbaru mengenai peraturan terbaru kebijakan pemerintah Hong Kong dan pemerintah Indonesia. Sebenarnya KJRI Hong Kong juga mempunyai banyak situs seperti Instagram, kemudian ada YouTube, kemudian juga ada Twitter, juga situs kemlu.go.id. Jangan lupa ya, follow sekarang biar nanti nggak lupa lagi. Kopi instan malam ini adalah temanya adalah memaksimalkan ibadah puasa Ramadan di tengah COVID-19. Kami juga mengajak teman-teman untuk berpartisipasi aktif bertanya pada acara ini kepada narasumber yang nanti akan kami perkenalkan. Caranya adalah bertanya melalui WhatsApp, nama dan pertanyaannya apa, sampaikan ke 9400 1506. Saya ulangi, nomor WhatsApp-nya adalah 9400 1506. Syaratnya nama, kemudian apa pertanyaannya. Bagi dua pemenang yang beruntung, nanti akan mendapatkan hadiah dari Bank Negara Indonesia di Hong Kong berupa tabungan senilai $500 Hong Kong. Lumayan kan? Di bulan puasa seperti ini kita dapat rezeki yang tidak diduga-duga ya. Kemudian kami juga akan mengumumkan dua penanya yang beruntung pada episode sebelumnya. Yang pertama adalah Ibu Sumayanti, selamat ya Ibu. Kemudian yang kedua adalah Ibu Nurila, selamat ya. Nanti pihak kru dari Ngopi Instan akan menghubungi Bu Sumiati dan Nurila. Marhaban ya Ramadan, bulan suci bagi umat Islam. Kita akan masuk pada acara inti. Kami akan memperkenalkan narasumber kita yang tidak asing lagi. Beliau ada Ustadz yang sudah lama tinggal di Hong Kong dan mungkin warga negara Indonesia sudah mengenal beliau. Beliau lahir di Cirebon, lulusan sarjana dan magister di International Islamic University Islamabad, Pakistan. Luar biasa. Jadi jangan sampai nggak tanya, karena ini adalah sumbernya ya. Mari kita sambut bersama Kiai Haji Abdul Muhaimin Karim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz sudah berapa lama tinggal di Hong Kong Pak Ustadz? Boleh cerita dengan kita? Pertama kali saya datang ke Hong Kong ini pada tahun 2002. Jadi bisa dihitung sendirilah, saya nggak tahu berapa tahun Pak Ciko ya. Cukup lama ya Pak Ustadz? Iya, alhamdulillah ya. Jadi pada tahun 2002 itu saya mendapat kesempatan untuk berkhidmat ya, di Islamic Union of Hong Kong. Yang tujuan utamanya adalah sebenarnya untuk membantu saudara-saudara kita dari tanah air di Hong Kong ini Pak. Masya Allah. Itu tujuannya sangat mulia sekali ya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, sesuai dengan tema kita yang malam ini adalah memaksimalkan ibadah puasa Ramadan di tengah wabah COVID-19 Pak Ustadz. Yeah. Pak Ustadz silakan memberikan tausiah dan juga teman-teman warga negara Indonesia
Silakan bertanya melalui WhatsApp tadi supaya dialog ini tetap acara ini tetap interaktif. Silakan Pak Ustadz, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Pertama kali saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Bapak Konsul Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong ini, dan juga Ketua Musola tentunya Bapak Agung dan Ketua Panitia dan seluruh yang terlibat dalam mensukseskan acara Ngopi Instan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan, saya yakin sekali dengan adanya acara ini kita semua insya Allah akan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan penyakit yang membahayakan ini, pandemik insya Allah mudah-mudahan dalam Ramadan juga akan hilang serta-merta insya Allah. Insya Allah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, terutama rekan-rekan yang ada di Hong Kong dan di Macau dan dimanapun Anda berada, selamat menyambut bulan Ramadan. Dan Alhamdulillah pada hari ini, hari pertama kita menyambut kedatangan bulan Ramadan. Saya ingin menyampaikan sesuai dengan tema, itu bagaimana mengoptimalkan atau memaksimalkan ibadah puasa kita ini walau dalam kondisi yang sedang sedikit darurat ya karena wabah pandemik. Untuk menjelaskan secara maksimum dalam atau pada topik ini, saya akan menyampaikan dua hal saja yang nanti insya Allah mungkin kita akan ada interaksi supaya lebih berkembang lagi topik kita pada malam hari ini. Betul, ya. Yang pertama adalah ini untuk memaksimalkan ya, ibadah kita. Kita harus menerima dengan senang, riang, gembira dengan kedatangan bulan Ramadan ini. Karena kalau kita menyambutnya dengan riang gembira dalam melaksanakan ibadah puasa, insya Allah ibadah puasa yang 1 bulan penuh ini, walaupun mungkin dalam kondisi yang mungkin waktunya lama, kerjanya berat, ya, kemudian mungkin nanti panas, itu insya Allah akan dapat dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, akan diberikan kekuatan, kesabaran. Tapi kalau kita tidak menyambutnya dengan penuh riang gembira, maka kita akan melakukannya dengan merengut, dengan kesel dan lain sebagainya. Akhirnya pahala puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini akan sia-sia belaka. Kenapa kita harus menyambut dengan riang gembira? Karena dikatakan oleh Nabi SAW, Ramadan adalah syahrun azimun mubarak, bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Dan yang dimaksud dengan kemuliaan di sini itu bagaikan tamu VIP. Jadi kalau kita mau didatangi oleh seorang pembesar misalnya, ya kalau di Hong Kong mungkin Pak Konjen, ya, kita mau didatangi rumah kita oleh Pak Konjen, kita merasa senang sekali. Apalagi yang mendatangi itu nomor 1 di Indonesia, Pak Jokowi misalnya ya, ingin menemui kita. Wah, rasanya kita tentu gembiranya bukan main. Mungkin kita seminggu tidak bisa tidur. Ya, demikian juga Ramadan. Mengapa kita harus senang dan gembira dalam menghadapi Ramadan ini? Karena Allah telah banyak memberikan iming-iming, memberikan tawaran, memberikan bonus-bonus pahala ya di bulan Ramadan tersebut. Salah satu yang Allah iming-imingi untuk kita, ya, supaya kita dapat melakukan puasa dengan baik ini, yaitu Allah mengiming-imingi ya adanya kerahmatan di bulan Ramadan, penuh dengan rahmat, penuh dengan pengampunan, penuh dengan pembebasan dari api neraka. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa tiap malam Ramadan Allah akan mengentas orang-orang yang telah tercatat di neraka pada tiap malamnya, itu 100.000 orang. Jadi orang yang sudah di-booking ke neraka pada malam ini 100.000 akan di-upgrade tempatnya, ditempatkan ke tempat yang paling mulia, itu di surga. Apalagi kata Nabi, nanti menjelang 10 akhir Ramadan, maka lebih banyak lagi kaum muslimin yang akan dibebaskan, ya, yang tadinya sudah ditempatkan di neraka, dijadwalkan di neraka, nanti akan dirubah, di-upgrade
ke surga kelak. Kegembiraan kita selain daripada itu adalah kita akan ditemukan satu malam, ya, yang namanya Lailatul Qadr, yang dikatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Insyirah disebutkan bahwa siapapun yang dapat menemui malam Lailatul Qadar, ya, pada akhir bulan Ramadan, ia sama seperti beribadah sepanjang 1000 bulan. Bayangkan 1000 bulan itu berapa tahun Pak Ciko? Banyak matematikannya ini, ya. Ya. Jadi kalau kita kalkulasikan mungkin sekitar 73 tahun. Bayangkan dalam 1 tahun, ya, kita menemukan 1 malam saja, seolah-olah umur kita itu Pak Ciko, itu diberikan 73 tahun, dan itu umur itu dalam kondisi secara ketaatan, secara kontinu. Tidak ada maksiat yang kita lakukan. Apalagi setiap tahun kita lakukan. Iya, betul Pak. Makanya berharap kita harus lebih baik, ya, lebih hebat lagi ibadah kita, ya, dibanding dengan tahun-tahun yang lalu. Sebab itu dikatakan bahwa walaupun umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek-pendek, badannya kerdil-kerdil dibanding dengan umat Nabi Adam, Nabi Nuh misalnya. Nabi Nuh itu umatnya, bahkan beliau sendiri umurnya ada mengatakan 1050 Pak Ciko. Masya Allah. Dan mengatakan lagi 950. Tapi begitu umur yang panjang itu sebenarnya itu kalah dengan umurnya umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ada added value. Ya. Ataupun ada nilai tambah. Ya, nilai tambahnya itu dengan adanya malam Lailatul Qadar. Oleh sebab itu nanti pada akhir 10 malam kita harus berjuang, ya, berusaha untuk mengejar, ya, menemui, ya, malam Lailatul Qadar itu. Nah, itulah kegembiraan kita. Namun para pemirsa sekalian, kegembiraan kita tentunya berbeda dengan kegembiraan ketika kita waktu masih kanak-kanak Pak Ciko. Iya, memang. Itu beda jelas, ya. Mungkin ya saya sendiri Pak Ciko dan para pemirsa semua pernah, ya, mengalami waktu kanak-kanak. Ketika Ramadan tiba, senangnya luar biasa. Kalau saya senangnya karena ini Pak Ustaz, Makanan. dapat THR juga Pak Ustaz. THR, angpau kalau di sini, ya. Betul Pak Ustaz. Iya, baju baru, Iya. kan gitu ya, sepatu baru, sendal baru, ya. Kalau saya makanan Pak, ngumpulin makanan Pak, waktu iya, kecil itu, ya. Ngumpulin makan untuk buka puasa itu, ya. Kemudian baju baru dan lain sebagainya. Tapi bagi kita yang sudah kawa-kawa, ya, sudah dewasa, sudah tua, kayak saya seperti ini, itu gembira riangnya itu bukan karena bajunya baru, bukan karena makanannya, bukan hal-hal keduniaan. Iya. Tapi yang kita harapkan dari kegembiraan itu adalah adanya pemberian rahmat dari Allah, ya, pemberian maghfirah, keampunan, pembebasan dari api neraka. Dalam hadis yang lain banyak lagi kita temui, ya, nilai ibadah sunnah para pemirsa sekalian. Kalau kita lakukan di bulan Ramadan, itu added value-nya, nilainya itu akan dimultiply, akan digandakan kepada nilai fardu. Bayangkan, jadi kalau kita melakukan sholat sunnah qobliyah misalnya, atau sholat sunnah witir, atau sholat sunnah duha misalnya, ya, itu nilainya sama dengan sholat subuh. Nah, ini yang kita harus menjadi senang dengan kedatangan Ramadan. Dan kalau kita melakukan sesuatu ibadah fardu di bulan Ramadan, ya, seperti melakukan sholat isya nanti ini misalnya, ya, itu nilainya dalam pandangan Allah itu di-upgrade menjadi 700 kali ganda kefarduan. Ini yang harus membuat kita menjadi suka dengan kedatangan Ramadan, ya. Jadi jangan sampai kita dengan kedatangan Ramadan ini kita mengeluh, ini kok puasa lagi kan begitu, ya. Iya. Ini bikin capek, nanti aku lemes dan lain sebagainya. Ini harus dibuang. Ya, asumsi Justru dengan gembira ya Pak Ustaz, ya. harus gembira, ya. Dan karena gembira ini saya yakin kita semuanya akan kuat Pak Ciko. Iya. Orang yang dalam keadaan riang gembira itu saya kira nggak perlu yang namanya makanan, itu bahasa Jawanya nggak perlu, ya, nggak ingin. Mungkin Pak Ciko pernah jatuh cinta Pak, ya. Ketika kita jatuh cinta, senangnya kayak apa Pak? Iya. Senang banget. Gembiranya luar biasa. Ya, ketika diberikan coklat, makanan yang paling enak pun rasanya sudah kenyang duluan. Betul, saking senangnya. Dan inilah kehebatan, keistimewaan bulan Ramadan. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, untuk memaksimumkan ibadah puasa ini adalah yaitu dengan mendalami ilmu-ilmu tentang puasa itu sendiri. Iya.
Tanpa mendalami ilmu-ilmu ini, kita menjalankannya juga nggak serius. Ya. Dan ini kita bisa contohkan yang lain ya. Misalnya kalau kita ingin masak tom yum misalnya Pak, mungkin Pak Ciko senang tom yum ya, suka ya. Maka kalau kita ingin masak tom yum, kita harus mempelajari ilmu ketomyanannya itu ya. Biar rasanya tuh nggak meleset ya Pak. Iya, biar betul-betul kayak rasa Thailand itu. Betul. Ya. Jangan sampai kita masak tom yum, rasanya saur asem gitu Pak. Nah, ini kan nggak benar nih namanya ya. Salah belajar ilmu itu Pak Ustaz. Betul ya. Jadi ilmu puasa ini mulai kita harus dalami. Baik itu dengan mendengar ceramah ataupun membuka kembali buku-buku ya, baik di internet dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalau kita melakukan sesuatu dengan ilmu, itu kita akan dapat melakukan, mengerjakan pekerjaan kita itu dengan semangat, optimis, efektif, optimal, dan yang paling kita harapkan adalah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan mempelajari kembali ya. Dan fokus mempelajari kembali ini ada beberapa hal tentunya yang harus kita murojaah kembali ya tentang bagaimana mempelajari ilmu tentang puasa ini. Yang paling penting sekali para pemirsa sekalian, supaya ibadah puasa kita ini ya ataupun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam konteks ini yang paling penting sekali kita pelajari adalah rukun puasa. Ya. Rukun ini wajib kita lakukan. Kalau kita tinggalkan satu aja dari rukun, puasa kita nggak diterima oleh Allah. Sama yang lainnya juga demikian, ya. Kita dalam berwudu misalnya, ya, rukun wudu ada 6. Ya. Kalau kita tinggal satu aja, sholat kita nggak diterima semua, Pak Ciko. Ya. Jadi makanya harus mempelajari apa yang kita akan lakukan, baik itu ibadah maupun amaliyah, pekerjaan apapun di dunia ini, ya, itu harus dengan ilmu. Ada satu nasihat yang bagus sekali dari salah seorang penyair ya yang bernama Arsalan Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Siapapun yang melakukan pekerjaan tidak didasari dengan ilmu, maka amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa penting kita mempelajari ilmu-ilmu tentang puasa ini. Ya. Nah, dalam hal rukun puasa ini Pak Ciko, ada 2 tadi saya sebutkan. Yang pertama adalah niat. Niat ini merupakan satu motor penggerak, penguat kita semua dalam hal apapun. Termasuk mungkin para pemirsa, ibu-ibu, teman-teman PMI di Hong Kong dan Macau dan dimanapun. Ya. Anda kalau tidak memiliki niat yang kuat untuk bekerja di Hong Kong, ya, Anda tidak akan sampai ke Hong Kong. Saya kira begitu Pak Ciko ya. Betul, iya, dengan proses yang begitu ruwet dan capek, harus diinapkan di PT berapa bulan, ada yang setahun lebih, bahkan ada setahun setengah. Ya. Tapi karena niat itu, dia akan menjadi sukses sampai ke Hong Kong juga. Ya. Dalam hal puasa juga demikian. Bagaimana niat puasa itu? Tentu yang sangat populer di tanah air adalah niatnya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan lillahi ta'ala. Kalau bahasa kitanya, saya berniat puasa Ramadan besok hari fardu karena Allah Ta'ala. Nah, itu niatnya. Nah, masalah niat ini itu ada 3 teknis yang saya kira para pemirsa harus ketahui. Yang pertama adalah niat itu tempatnya di hati. Artinya kalau kita tidak mengucapkan kayak tadi nawaitu, tapi kita sudah berniat ya bahwa besok kita akan berpuasa, itu sebenarnya sudah tercapai niat kita. Ya. Jadi setiap malam ya, bukan satu kali untuk 1 bulan, bukan begitu. Karena dalam hadisnya dikatakan man lam yujmi' as-siyam qabla al-fajr fala siyamalah. Barang siapa yang tidak meniatkan tiap malam ya sebelum fajar, sebelum subuh, maka tidak ada pahala puasanya. Jadi niat itu harus dilakukan pada setiap malam, dan waktunya ini perlu diketahui ya, penting sekali, yaitu di antara maghrib dan fajar subuh. Jadi kapan saja boleh kita berniat. Habis buka puasa boleh, ketika lagi masak di dapur kita niat boleh. Ketika ingat lagi mandi, aku mau niat sekarang, takut lupa, boleh. Yang penting niatnya dalam hati, ya.
Karena niat itu tempatnya di hati, bukan di mulut. Kalau mulut ini adalah lafaz, ya. Walaupun begitu ada yang berpendapat dibolehkan, ya. Ini pendapat mazhab Al-Hanafi, dibolehkan tidak apa-apa, sah-sah juga, ya. Tapi ada satu lagi Pak Ciko barangkali yang belum banyak diketahui oleh teman-teman, ya. Walaupun niat itu tidak dilafazkan di mulut, di lisan, dan tidak diucapkan di hati, tapi ada yang bisa dijadikan menjadi niat. Contohnya begini, malam ini saya misalnya jam 10 ke dapur Pak, saya mau nyiapin makanan lah untuk buka puasa, untuk sahur ya besok ya. Tiba-tiba terlupa, saya nggak mengucapkan nawaitu, di hati juga nggak ada nawaitu, maka sebagian ulama menganggapnya itu sudah dianggap sebagai niat Pak. Karena dia memasak itu tujuannya untuk sahur. Sedangkan sahur itu tujuannya adalah untuk puasa. Nah, jadi bagi teman-teman, kalau tidak ataupun lupa misalnya tidak berniat ya, selagi Anda sudah misalnya menyiapkan makanan di dapur atau minuman di kamar misalnya ya, siapin ini untuk sahur biasa. Tiba-tiba lupa gitu Pak niatnya, maka itu sudah sah. Nah, jadi iya begitu Pak. Pak Ustadz, kita tahan sebentar, kayaknya sudah ada satu pertanyaan yang masuk. Coba kita lihat dulu Pak Ustadz pertanyaannya. Assalamualaikum, saya Nur Siti, mau nanya Pak Ustadz, apakah masih dibolehkan makan atau minum di saat waktu sudah masuk imsyak? Dan apa hukumnya? Ya, imsakiyah. Iya. Dan apa hukumnya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, baru saja kita bahas tentang masalah imsak atau fajar ya. Nah, jadi begini. Tadi apa? Ulang lagi Pak. Assalamualaikum. Saya ulang Pak Ustadz. Makan. Saya baca aja ya. Iya. Bolehkah makan atau minum di saat waktu subuh dan imsakiyah? Iya, baik. Jadi batas untuk imsak. Sebenarnya kalau dalam istilah di Timur Tengah ataupun di Asia Timur ya, yang bermazhaban Hanafi, itu sebenarnya sama dengan waktu subuh. Berbeda dengan di Nusantara, termasuk di Malaysia, Brunei, Singapura, dan Indonesia, ya, ataupun Thailand Selatan. Itu yang namanya imsak dibatasi antara tidak makan itu sekitar, kalau menurut hadis Nabi, sama dengan kita membaca 50 ayat. Saya kira mungkin sekitar 5 atau 10 menit sebelum subuh. Itu disebut imsak. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk ihtiyat ataupun kehati-hatian supaya kita tidak kebablasan lah begitu kan sejawanya ya. Nah, jadi itu penting. Sebenarnya saya setuju juga tentang imsak seperti di tanah air itu. Tapi sebenarnya yang dimaksud dengan imsak adalah subuh itu sendiri. Iya gitu Pak. Iya, jadi kalau sudah imsak ya sudah subuh sebenarnya. Nah, itu maksudnya. Artinya setelah azan subuh tidak boleh makan dan minum lagi. Tidak boleh. Nah, misalnya kita lagi makan ini ya, di mulut sudah ada makan dan tiba-tiba Allahu Akbar, jangan langsung dimakan langsung Pak, langsung dikeluarkan ya. Nggak tanggung itu Ustaz. Yang ini tanggung lah, itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Jadi waktunya ibu yang bertanya, waktunya waktu subuh. Dan waktu subuh imsak besok itu adalah jam 4:37. Imsak. Tolong ya besok ya, jam 4:37. Itu batas terakhir kita tidak boleh makan. Saya ingatkan kembali kepada teman-teman warga negara Indonesia yang ingin bertanya, silakan bertanya melalui WhatsApp kita ke 94001506. Saya ulangi 94001506. Kita ini Pak Ustadz, saya ingin bertanya juga ke Pak Ustadz. Silakan. Jadi kalau misalkan gini Pak Ustadz, jadi kita kadang-kadang dalam menyiapkan masakan Pak Ustadz. Betul. Sebelum berbuka, ibu-ibu terutama Pak Ustadz itu suka nyicip tuh Pak Ustadz. Wah, ini. Nah ini kadang-kadang kan kita maklum ya Pak Ustadz, takutnya disajikan itu kurang garam atau kurang apa, ya sekalian cicip sedikit. Apalagi untuk majikan. Betul Pak Ustadz, bisa dimarahin Pak Ustadz. Ya. Bisa terminat. Gimana sih hukumnya Pak Ustadz kalau seperti itu? Iya, baik, terima kasih atas pertanyaan tadi bahwa ternyata Islam itu agama yang mudah Pak. Tidak kaku gitu kan ya, tidak kaku. Tidak kaku Islam itu. Ya. Kalau kita melihat dan mempelajari lebih dalam ternyata dalam ilmu fikih, para sahabat itu Pak, ketika mereka pergi ke pasar,
pergi ke pasar Wanca lah kalau sekarang ya. Ada jualan sayur, jualan apa ya. Mereka nyicipi, Pak. Oh. Jadi boleh menyicipi, tetapi tidak boleh ditelan, Pak. Boleh dicicipi tapi tidak boleh ditelan. Nah, itu. Dikumur-kumur aja Pak Ustaz. Sama dengan kumur begitu. Sama dengan kumur ya. Kumur itu kan merasa, Pak. Lidah kita merasa ya. Oh, iya. Sama dengan kita ketika ke pasar atau menyicipi makanan. Itu dibolehkan ternyata. Dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas sendiri. Ibnu Abbas selalu kemana-mana kalau mau beli sesuatu, beli sayur, beli apa ke pasar itu, dicicipi dulu. Apakah sudah basi, enak apa enggak. Nah, untuk ibu-ibu tentunya di sini juga kondisinya sama seperti itu ya. Jadi tidak mengapa asalkan kita jangan menelan. Ya, kalau bisa jangan keseringan gitu Pak ya. Kalau keseringan bisa kenyang nantinya Pak. Jadi satu makanan ini cicipi, satu makanan ini cicipi. Nah, jadi boleh silahkan ya. Boleh ya satu hukumnya. Iya, karena apa? Ini akan menghindari kesulitan nantinya ya. Karena mungkin kalau majikan kita galak misalnya atau nggak suka dengan apa yang kita masak yang seharusnya enak jadi nggak enak itu hambar ya, maka mungkin bisa diterminate dan lain sebagainya. Maka syariat dalam hal ini membolehkan. Luar biasa Pak Ustadz, Islam itu tidak kaku ya Pak Ustadz. Betul. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Seperti Pak Ustadz sudah ada pertanyaan lagi yang masuk. Saya bacakan Pak Ustadz. Assalamualaikum Bapak Ustadz Abdul Muhammad Karim. Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya sholat dengan menggunakan masker? Yang kedua, bolehkah kita niat puasa langsung 1 bulan penuh? Terima kasih sejauh ini. Bagus. Jadi 2 pertanyaan ya. 2 pertanyaan sekali. Yang pertama, menggunakan masker dibolehkan. Karena ada sebab. Ada sebab ya. Ada sebabnya penularan dan lain sebagainya. Memang pada asalnya sholat itu muka harus dibuka, tapak tangan harus dibuka. Tapi kalau ada sebab, Islam membolehkan. Dan penutupan masker itu sendiri Pak, itu tidak menutup keseluruhan. Apalagi, jadi tambah boleh lagi. Nah, jadi sangat dibolehkan. Silahkan ketika sholat berjamaah dengan di masjid di mana-mana menggunakan masker. Ya, tidak apa-apa. Hukumnya sah dan boleh-boleh saja. Kemudian yang kedua, tadi saya niat 1 bulan penuh. Oh iya. Jadi saya sudah singgung bahwa Nabi sendiri pernah mengatakan, "Man lam yujmi'is siyam qabla al-fajr, fala siyamalah." Barang siapa yang tidak meniatkan tiap malam sebelum fajar, maka puasanya tidak diterima. Jadi artinya apa? Kita harus meniatkan puasa itu pada setiap malam. Saya belum temukan Pak hadis dalilnya yang menyatakan bahwa dibolehkannya niat 1 kali untuk 1 bulan. Misalnya kemarin malam tadi malam kita niat, ya Allah aku berniat puasa untuk 1 bulan Ramadan karenamu ya Allah. Itu saya belum temukan hadisnya ya. Nah, jadi yang paling ikhtiyat, mungkin ada orang yang berpendapat seperti membolehkan, tapi yang terbaik adalah kita mengamalkan yang kehati-hatian. Jadi sesuai dengan rukun puasa bahwa niat yang pertama itu dilakukan 1 hari sebelumnya ya Pak Ustaz. Sebab itu tadi Dan insya Allah masalah niat ini nggak susah kok. Kayak tadi ada 3 cara teknis ya. Kapan saja kita bisa niat sebelum. Kapan saja dan kalaupun kita itu nggak terucapkan, kalau kita sudah menyiapkan makanan dan lain sebagainya, sudah terhitung niat ya Pak Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan lagi Pak Ustaz. Alhamdulillah banyak yang bertanya dari warga negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ustadz Muhammad Karim. Saya Ibu Endah di Olimpik ingin bertanya, bagaimana kalau kita berpuasa tapi tidak sahur, tapi kita sudah berniat puasa Ramadan, apakah afdol puasanya? Terima kasih. Terima kasih Bu. Siapa Endah? Bu Endah dari Olimpik. Pertanyaan Ibu sangat bagus sekali. Jadi puasa itu hukumnya sunnah ya, semua para pemirsa. Maksudnya sahur ya. Sahur itu adalah hukumnya sunnah. Artinya apa? Kalaupun sahur ini kita tidak sempat, maka hukumnya tetap sah. Jadi teruskan puasa Ibu sampai maghrib. Saya yakin sekali kalau kita sudah berniat. Tadi saya katakan bahwa niat itu merupakan penguat. Dan saya juga pernah Pak, nggak sahur gitu, sering gitu karena kebablasan Tapi karena sudah niat. Bisa kuat saja, walaupun panas, waktunya panjang, perut, mungkin sedikit, tapi kuat. Kuat. Insya Allah dikuatkan itu hikmahnya niat. Makanya niat itu harus kuat, dan tekad bulat itu harus ada dalam niat. Insya Allah, jadi dengan niat itu walaupun tidak sahur, itu akan bisa selesai puasanya. Dan saya banyak
laporan dari teman-teman ya dari PMI di sini maupun di Makau bahwa orang ataupun majikan-majikan mereka itu menganggap orang Indonesia itu yang puasa itu orang yang hebat. Sudah nggak makan 14 jam, kadang-kadang nggak sahur lagi. Oh ini kuat-kuatnya orang Indonesia. Tenaganya masih kuat. Iya, masih kuat gitu ya. Nggak lemes, nggak apa, malah tambah karena semangat. niat tadi, Pak Karena Ustadz. niat itu tadi. Iya. Nah, itu begitu. Jadi tetap hukumnya sah, tetapi sunnahnya itu tadi bersahur. Nabi mengatakan bahwasanya tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah olehmu ya, karena dalam bersahur itu banyak sekali keberkahannya. Apa di antara keberkahannya para pemirsa dan untuk penanya? Di antaranya adalah dengan adanya sahur itu akan memberikan energi kepada kita ya setelah imsak ya. Apalagi kita bekerja mungkin agak berat ya. Kemudian cuaca panas dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya breakfast ya kayak sarapan lah begitu, itu akan membantu tenaga kita insya Allah ya. Dan bisa tambahkan sedikit aja. Ya. Jadi yang namanya sahur, Bu Endah dan para pemirsa yang lain, tidak semestinya harus makan banyak. Ya, karena dikatakan oleh Nabi sudah tercapai nilai sahur itu, walaupun seseorang itu hanya makan 1 biji kurma. Ya, kalau kita mungkin ya 1 apa di sini Pak? Mungkin buah apa gitu ya? Buah anggur misalnya, walaupun 1 ya. Iya. Dan walaupun seteguk air, itu sudah dikatakan sahur dan mendapatkan pahalanya. Oh iya. Pak Ustadz, kita ngomong ngopi dulu Pak Ustadz, karena acara kita memang ngopi instan. Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah Pak Ustadz, masih ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita lihat lagi pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, masih ada majikan yang melarang teman-teman kita pekerja migran Indonesia di Hong Kong dan Macau untuk berpuasa. Umumnya alasan kesehatan menjadi dasarnya. Terlebih dalam COVID-19 yang sedang mewabah ini, para majikan khawatir dengan berpuasa, imun daya tahan tubuh pekerjanya menurun dan berpotensi terjangkit virus. Nah, argumen rasional seperti apa yang bisa disampaikan kepada majikan agar mereka bisa memperbolehkan teman-teman berpuasa? Terima kasih atas jawabannya Pak Ustadz. Terima kasih juga Kajir Hong Kong atas kesempatan yang baik ini. Salam baik. Pak Rozak nih Pak. Wah, ini Pak Razak ini. Pak Razak, Assalamualaikum salam Pak Razak. Jadi pada prinsipnya puasa itu kan hukumnya wajib. Ini tertera dalam surah Al-Baqarah 183. Tapi pada ayat berikutnya, wa 'alal ladzina yutiqunahum, bagi orang yang tidak mampu, entah itu alasan sakit ataupun alasan ada larangan, kayak tadi majikan Pak ya. Iya. Ya, itu kan namanya larangan ya. Larangan. Karena takut penyakit, takut nggak kuat, takut nggak imun dan lain sebagainya. Maka Al-Qur'an menjelaskan fafidyatu ta'amu miskin. Dibolehkan berbuka puasa ya, tapi nanti setelah Ramadan nanti dia harus mengganti. Kalau nggak bisa mengganti, dia harus bayar fidyah. Nah, cuma kita tentunya harus bisa menerangkan kepada majikan dulu, karena ini hukumnya wajib ya. Jadi penjelasan kepada majikan itu perlu kita berikan. Yang pertama adalah puasa itu menurut Nabi itu menyehatkan. Saya belum pernah mendengar, melihat orang yang puasa itu kemudian sakit lalu mati, itu belum pernah saya melihat. Belum pernah. Ya. Mungkin ada orang mati di bulan Ramadan, tapi bukan karena puasanya, Pak. Mungkin karena ketabrak mobil atau jatuh dan lain sebagainya ya. Nah, ini perlu kita berikan penjelasan kepada majikan kita. Ya. Bila perlu tantang, pokoknya kalau saya mati, saya nggak akan mungkin mati gitu kan ya. Saya mesti kuat. Tapi kalau dia misalnya mengancam juga dan lain sebagainya, takut, maka ada alternatif lain, Pak. Ada alternatif lain. Ya sudah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Ya, maka dia harus mengganti nantinya, kemudian membayar fidyah kalau tidak mampu menggantikannya. Jadi Islam itu begitu fleksibel. Betul, Pak. Ya, sangat fleksibel sekali. Ya. Jadi usaha kita adalah menerangkan dulu, ya. Kemudian kalau ini tidak berhasil, ya sudah alternatif yang lain. Ya. Dan alternatif yang lain, saya berpendapat begini Pak, para pemirsa ya. Kita upayakan dulu puasa. Kita berniat malamnya ya, malamnya berniat.
kita berpuasa tetap paginya puasa. Tapi kalau majikan ngancem juga, ya kita berbukalah ketika misalnya waktu zuhur ya, waktu jam 11 dan lain sebagainya. Ya. Ini karena ada alasan yang tidak bisa kita teruskan berpuasa Ramadan. Saya kira begitu Pak penjelasan dari Pak Razak ya tadi pertanyaan. Ya, kita masuk pada pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Alhamdulillah ya banyak pertanyaan hari ini Pak Ustadz. Kami juga masih mengundang para WNI untuk bertanya ke sini, WhatsApp ke 9400 1605. Kita bacakan. Assalamualaikum. Tanya Pak Kiai, kalau kita puasa apa benar merawat anjing, memasak daging babi dan kita merasa kesal karena majikan banyak ngomel, itu bisa membatalkan puasa maksudnya. Ini cerita teman saya dia bilang buat apa puasa kalau masih menyentuh babi. Terima kasih sebelumnya Pak. Bagus sekali ini pertanyaan. Iya, bagus pertanyaan Pak. Bagus sekali. Ya, saya berpendapat bahwa memasak, memegang babi ataupun memelihara anjing, ya, itu tidak ada kaitan dengan yang membatalkan puasa. Karena yang membatalkan puasa itu paling tidak ada 4. Yang pertama makan minum dengan sengaja, ya. Yang kedua adalah berhubungan suami istri, ya. Yang ketiga adalah mengeluarkan air sperma di waktu Ramadan, ya. Yang keempat misalnya bagi wanita adalah kedatangan menstruasi, itu baru batal. Tapi yang namanya menyentuh daging babi, goreng masak babi dan lain sebagainya, itu tidak sama sekali membatalkan puasanya. Jadi bagi teman-teman yang punya majikan memelihara anjing atau menyuruh masak babi dan lain sebagainya, teruskan puasa Anda, ya. Nah, adapun masalah memegang daging babi itu hubungannya dengan masalah toharoh. Jadi kalau kita mau sholat, ya dicuci, itu saja sudah. Puasanya tetap berjalan. Nah, tetap berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi ada, apakah kalau saya kesel itu batal puasa? Kesel ya? Kesel sama majikannya. Ya. Kalau saya kira kalau kekesalannya itu belum disampaikan, itu insya Allah nggak jadi masalah. Ya. Tapi kalau kita sudah menyakiti, ya, keluar dari mulut kita, ataupun gerak-gerik kita melukai hati orang, itu menurut Sayyidatina Aisyah, memang puasa kita jadi rusak. Karena yang nama puasa itu bukan saja menahan lapar dan minum, tapi menurut beliau, ya, laisa siyamu minal akli wasyurbi wa innamas siyamu minal lagwi warrafathi. Tidaklah yang dikatakan puasa itu adalah hanya menahan lapar dan dahaga, tapi yang dikatakan puasa adalah menahan lidah dan perbuatan, ya, dari menyakiti orang lain. Jadi kalau agak kesel gitu dengan majikan harus ditahan ya. Harus ditahan. Karena itu juga bentuk dari hawa nafsu ya. Betul. Ya. Terus kalau yang memelihara binatang kayak anjing gitu, apakah itu juga tidak mengganggu amal ibadah puasanya, Pak? Ya, yang jelas begini, ya, itu kan karena kondisi ya Pak ya. Anjing itu bukan anjing kita, rumah juga bukan rumah kita, ya. Ya sudah, berbaik-baik saja dengan anjing, teruskan tadarusan Al-Quran, sholat seperti biasa. Bila perlu kita sholat, anjing suruh jaga kita di belakang atau jadi makmum Pak, gitu. Masya Allah. Iya, jadi berarti anjing juga kan makhluk Tuhan ya. Nggak boleh betul. kita menyakiti siapapun dan apapun. Bahkan dalam satu riwayat, gara-gara anjing Pak, seorang pelacur yang banyak dosanya itu bisa masuk surga. Ketika si pelacur itu ngambil air di sumur karena kehausan dengan sepatunya ya, tiba-tiba anjing datang menggigit kainnya, lalu si pelacur ini tahu bahwa anjing itu lebih haus daripada dia ya. Akhirnya dia ambilkan air, ya, diminumkan ke mulut anjing itu sampai kenyang. Kemudian laporan cerita ini sampai kepada Nabi, maka Nabi mengatakan orang itu semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Nah, jadi nggak perlu khawatir jangan musuh ya anjing, nggak boleh sama sekali. Masih ada satu pertanyaan lagi yang masuk, Ustadz, kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ustadz Muhaimin. Saya Aniza. Mau tanya bagaimana hukumnya berpuasa tapi meninggalkan sholat. Terima kasih Ustadz. Ya, baik, bagus. Meninggalkan sholatnya ini yang dosa.
Ya, dan puasanya insya Allah diterima. Kita husnuzan saja kepada Allah Subhanahu wa Iya. Ta'ala. Ya mungkin yang meninggalkan sholat ini mungkin ada banyak sebab ya Pak ya. Mungkin karena dimajikan dilarang, ataupun ada alasan-alasan lain ya. Tapi namanya puasanya, kita husnuzan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan puasanya itu ya, dia akan lebih sadar ya bahwa sholat itu sebenarnya juga wajib seperti puasa. Sholat ini memang tiangnya agama, Pak. Ya, kalau tiang sudah nggak ada, rumah ya akan kolaps. Maka dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Inna mathalas sholati fid din kamathalir ra'si fil jasad. Sesungguhnya perumpamaan sholat dalam agama itu bagaikan kepala pada badan. Jadi manusia itu walaupun kedua kakinya tidak ada, tetap masih dipanggil manusia kan ya Pak ya? Iya. Iya. Sudah kakinya nggak ada, kedua tangannya buntung lagi nggak ada, masih dipanggil Mbak manusia? Iya. Mas masih. Tapi kalau sudah kepalanya nggak ada, hadir di sini, manusia bukan Pak? Kayaknya bukan Pak Ustaz. Bukan gitu ya. Ya mungkin pocong namanya. Nah jadi agama sholat itu seperti itu Pak, seperti kepala. Iya. Maka bagi ibu tadi yang bertanya, insya Allah kita doakan semua, ataupun yang teman-teman yang lain, dengan puasanya itu dia akan dapat menyadarkan bahwa sholat itu hukumnya wajib, dan nantinya insya Allah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Ini yang kami sering ditanyakan oleh para warga negara Indonesia di sini Pak Ustadz. Silahkan Pak. Jadi kalau misalkan kita sedang berpuasa, kemudian 5 atau 10 menit mau berbuka, kemudian kita datang bulan katanya Pak Ustadz. Nah itu hukumnya gimana Pak Ustadz? Apakah puasa itu batal atau gimana Pak Ustadz? Baik, nah ini nasib wanita. Ya. Jadi begini ya, tadi saya katakan bahwa yang membatalkan puasa itu adalah termasuk ada 4 tadi ya Pak Ustadz ya? 4 ya. Iya. Haid itu tadi ya. Iya. Nah jadi walaupun tinggal 1 menit ini Pak ya, tadi 5 menit 10 menit Iya, ya. 5 menit 10 menit 1 menit Pak Ustadz. Walaupun tinggal 1 menit Iya, Pak. 1 menit. Oh ini makanan sudah penuh semua ya. Mau buka gitu kan mau Pak Ustadz. buka wis sudah tinggal mau nyaplok saja makanannya. Tiba-tiba keluar Pak. Maka sebagai seorang yang ikhlas berpuasa, kita harus terima ini kudrat wanita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan tetap hukumnya batal Pak. Batal Pak Ustadz ya. Hukumnya batal dan nanti wajib mengkodok setelah Ramadan nanti. Oh, Ya. jadi diganti ya Pak Diganti. Ustadz. Walaupun tinggal 1 menit ya. 1 menit ya Pak Iya, Ustadz. tetap juga dianggap 1 hari. Tetap 1 hari. Iya. Tapi insya Allah pahalanya nggak akan hilang Pak. Nggak akan hilang Ini sama puasa tadi hampir ya. 1 hari kurang 1 menit itu, insya Allah nggak akan hilang. Dinilai Masya Allah. sebagai puasa tambahan insya Allah. Ya, pahala tambahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Baik Pak Ustadz, kita masih menunggu partisipasi dari teman-teman WNI. Kalau misalkan ingin bertanya, tanyakan melalui WhatsApp di WhatsApp kami di 9400 1506. Saya ulangi 9400 1506. Pak Ustadz, saya mau bertanya nih Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz kalau misalkan kadang-kadang kita berpuasa itu kan kurang ada rasa kepercayaan diri ya Pak Ustadz. Kadang-kadang kita pengen sikat gigi Pak Ustadz. Nah, hukumnya gimana Pak Ustadz untuk yang sikat gigi ini Pak Ustadz? Oh, bagus sekali. Ya memang yang namanya puasa ya. Puasa itu apalagi puasa 1 hari ya. Iya. Kita 2 jam 1 jam aja Pak Ciko ya. Iya. Kalau nggak makan ataupun apalagi nggak sikat gigi ya, itu mulut kita bau. Iya Pak. 1 jam 2 jam ya. Iya. Itu akan bau mulut kita. Iya. Islam itu agama yang indah Pak, ternyata Pak. Saya pelajari agama yang luar biasa ya. Sehingga dalam puasa pun sebenarnya ya, saya dalami buku Fiqhus Sunnah. Ternyata Nabi sendiri baik pagi maupun sore beliau itu bersiwak Pak. Atau gosok gigi ya. Gosok gigi. Iya. Setelah saya pikir ketika saya di kampung itu kok nggak boleh katanya kan begitu ya. Betul. Ada yang membatalkan, ada yang makruh dan katanya sebagainya ya. Iya Pak Ustadz. Maka wah ini Islam itu indah sekali. Islam itu wangi, seger gitu loh. Iya ya? Pak Ustadz. Betul. Jadi Nabi sendiri melakukan seperti itu. Dan Imam Syafi'i menyetujui hal itu ya, dalam buku Fiqhus Sunnah dijelaskan. Ya. Nah, jadi malah ini hukumnya bukan lagi makruh, malah kalau dalam buku Fiqhus Sunnah itu sunnah Pak. Termasuk adab. Iya. Supaya apa? Kalau kita bertemu dengan orang lain Pak, ngobrol ya. Itu enggak tercium bau yang tidak mengenakan. Jadi Islam itu di situ keindahannya, ya. Al-Islamu nadhifun fanadhafu.
Islam itu bersih, seger, maka bersihkanlah. Iya. Nah, ya. Allahu jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Betul, Bayangkan Pak, kalau kita misalnya kita lupa gosok gigi habis sahur misalnya Pak ya. Kemudian tidak dibolehkan untuk sikat gigi misalnya. Tunggu Kayak satu apa hari. coba, Pak? Sudah mulut nggak enak, kepala puyeng. Kalau saya puyeng Pak. Betul, Pak Iya. Ustaz. Apalagi yang Nggak diajak jalan ngomong ya. ya. Iya, kepala otak ini mati ini bisa ini. Iya. Iya. Ketemu dengan masyarakat, waduh ini akan menyiksa dan akan terganggu kehidupan. Iya, betul Pak Ustaz. Jadi yang penting jangan ditelan ya Pak Ustaz ya. Itu. Yang penting Jangan itu ya. menikmati odolnya itu. Iya, Pak. kadang-kadang kan Kalau- sekalian deh. Betul. Gitu ya. Nah, jadi dibolehkan. Dibolehkan. Iya, terima kasih. Nah, Pak Ustadz, ini ada masuk lagi pertanyaan. Pak Silakan. Ustadz, kita akan bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yumi, mau bertanya Ustadz Kiai Haji Abdul Muhaimin Karim, MA, pertanyaannya, bagaimana cara memberitahu seorang ayah agar beliau mau menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan? Oh, ini anak yang berbakti nih Pak Ustadz, ingin ayahnya gitu, ikut iya, berpuasa. Nah, Tapi iya. caranya bagaimana Pak Ustadz untuk Baik. Ya, yang pertama adalah kita doakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ayah kita itu diberi hidayah supaya menjalankan ibadah puasa. Yang kedua, tentu kita harus menerangkan, Pak, ya, Iya. sebagai seorang Islam, dan kalau berbicara kepada apalagi orang tua ya, nanti kalau kita dikiranya menasehati itu sok tahu kan begitu ya. Iya, Pak Ustadz, Maka betul. caranya adalah harus sesuai dengan cara Tensoplas. Pernah dengar nggak Tensoplas, Pak? Tensoplas Belum itu pernah dengar biasanya ya? buat luka Pak Buat Ustadz. luka ya, Iya. tapi ini bukan. Ini bukan ya. Tensoplas ini cara prinsip berbicara. Oh, prinsip Tennya berbicara. itu tenang. Oh, Jadi tennya kalau tenang. Iya, kalau kita mau memberitahu ke orang tua supaya puasa, berbicara dengan tenang. Iya, Ya, Ustadz. supaya orang tua tidak tersinggung. Ya. So-nya Pak, sopan Pak. Oh, Ya, jadi iya, jangan tenang, sopan. jangan bahasa kasar. Terus Iya. pokoknya namanya kita mau menasehati orang mesti tersinggung Pak. Betul, Pak Ustadz. Iya, saya pernah baca satu kajian Pak di Amerika. Ya, jadi orang yang ditegur atau dinasehati dari 1.000 orang yang dinasehati itu cuma 1 orang yang mengucapkan terima kasih Pak dari 1.000. Oh, Saking apa? 999-nya itu Nggak ada, tersinggung. kesel semua. Kesel semua, Kesel Ustaz. semua Pak. Maka dihimbau untuk menerapkan sistem tadi Tensoplas tadi, Tensoplas ya. apa ya? Tenang, Tenang, sopan. sopan. Pa-nya nih pasif Pak. Ngomongnya Pasif. harus pasif. Oh. Kalau dia orang Jawa, upayakan kromo inggil. Oh. Saya yakin banget kalau yang dia halus-halusnya gitu halusnya. ya, Pak Ustadz ya. Kalau dia ngomongnya kromo inggil, insya Allah nggak ada pertengkaran. Saya belum pernah melihat suami istri ya bertengkar pakai bahasa kromo inggil. Nggak ada. Benar nggak ada. halus ya, Pak Ustadz. Halus, jadi nggak jadi jadinya. Nggak jadi. Nggak jadi. Dan insya Allah dengan bahasa Tensoplas ini, orang tua kita akan menerima, akan menyadari, oh begitu baiknya anak saya ini mengingatkan kan begitu ya. Iya, Pak Dia Ustadz. akan menyadari, oh sudah lama aku tidak berpuasa seperti orang-orang Muslim yang lainnya. Ya. Jadi bahasa yang paling tinggi, halusnya paling itu, Pak tinggi Ustadz ya. sekali, paling halus lah. Iya. Ya. Tensoplas, panya pasif, ya. Hanya pas. L-nya lembut, Lembut. ya, Iya. dengan Penuh selembut kelembutan, mungkin, ya. dan S-nya itu santun. Hmm. Jadi dengan cara seperti itu, insya Allah di samping berdoa, ya, kita juga menyampaikan pesan-pesan pada orang tua itu dengan cara Tensoplas itu, ya. Dengan begitu insya Allah akan dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mungkin ada cara yang ketiga adalah dengan mengirimkan ya MP3 ataupun YouTube dan lain sebagainya untuk didengarkan di rumah di Indonesia ya. Dengan media Dengan ya, media Pak Ustadz. betul ya. Iya. Misalnya di kita suruh bukalah, suruh Iya, dengerin aja udah iya. di Ini samping bagus dia deh, misalnya gitu ya. betul, ya. Iya, misalnya seperti itu ya. Apalagi dengan misalnya memberi hadiah, Pak. Memberi hadiah. Dengan hadiah, Iya. Pak tolong dengerin sebentar, saya kasih hadiah ya. Jadi dibuat happy ya, Pak Ustadz. Dibuat happy dulu. Yang paling penting ketika kita menyampaikan message pada orang lain adalah menawan hati. Itu yang kuncinya. Iya, iya. Orang kalau sudah hatinya tertawan, dikemplang juga nggak marah. Ada yang Bener, Pak Pak? Ustadz, iya. Iya. Dicubit minta lagi Oh, gitu, Pak ada Ustadz. lagi. Dan ada kuncinya, Pak. Ada kuncinya ya. Kuncinya ada green button istilahnya ya. Oh iya. Misalnya begini, kita ingin menasehati kayak tadi lah, nggak puasa ya. Iya. Kita lihat green button atau kelemahan orang yang nggak puasa seperti ayahnya tadi Mbak siapa itu? Mbak Endah atau siapa ya? Iya.
ada green button. Kira-kira ayah kita itu kelemahannya apa? Misalnya begini Pak, ayah kita itu kalau nggak merokok puyeng. Misalnya ya Pak ya. Betul, iya. Nah, maka kuncinya itu adalah rokok Pak. Rokok. Nah, artinya apa? Dengan memberikan rokok ini, ya, apalagi dia nggak punya duit misalnya, beli rokok, mesti dia akan mau Pak. Jadi hati senang dulu ya. Senang dulu. Iya. Ketika dikasih rokok, ataupun bukan rokok lah, mungkin nggak sehat ya. Misalnya ya bakso lah. Iya. Ada orang yang tiada hari tanpa bakso misalnya Pak. Betul. Kalau nggak bakso dia puyeng misalnya. Iya. Maka itu green button kelemahan dia. Kita ajak dia. Iya. Karena dia nggak pernah sembahyang atau puasa misalnya. Kita tertujunya itu sembahyangnya itu. Iya. Maka kita traktir ke bakso warung Malang dan lain sebagainya, ya. Kita ajak traktir, ya. Dia sudah kenyang, kita ngobrol Pak. Ngobrolnya jangan tertuju kepada yang nggak puasa ini, jangan. Iya. Itu diletakkan di tengah-tengah pembicaraan kita. Iya. Ya. Kalau kita mau selamat Pak ya, mau sehat, terhindar dari virus corona, ya. Kita harus cuci tangan, ya, misalnya ya, cuci kaki, basuh muka, masker, ya. Puasa jangan tinggal. Nah, itu jadi yang fokus kita itu nanti di tengah, kemudian kita ekspresikan dengan tone yang agak tinggi, supaya dia terasa. Oh iya, rupanya aku yang ini belum, gitu ya. Baik, Pak Ustadz, masih ada pertanyaan lagi Pak Ustadz. Kita senang sekali nih, banyak warga negara Indonesia yang tertarik dengan acara hari ini. Assalamualaikum. Calon suami saya tahun ini baru menjadi mu'alaf. Alhamdulillah. Dan ini bulan Ramadan pertamanya. Apakah boleh puasa setengah hari untuk seorang mu'alaf? Bagaimana hukumnya? Oh, bagus sekali ya. Alhamdulillah ya. Sudah memu'alafkan ya. Ini luar biasa ini Pak. Pahalanya luar biasa ini. Janjinya surga katanya Pak. Oh iya, betul itu insya Allah. Nah, bagi mu'alaf ataupun orang yang baru masuk Islam, diberikan keringanan bagi mereka. Karena kewajiban untuk mereka itu tidak boleh kita langsung diberikan kayak yang sudah secara lahir Muslim, tidak. Itu harus secara gradual ya, ataupun bertahap. Dan kita tidak boleh memberatkan. Dalam Al-Quran sendiri dikatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang itu kecuali dengan kemampuannya. Jadi kalau untuk berpuasa, ya mungkin sebagai training lah tahun pertama Pak ya. Iya, kayak kanak-kanak lah seperti itu Pak. Kalau nggak kuat jam 11 ya jam 10. Jam 10 kuat jam 11. Terus hari besoknya jam 12 misalnya ya. 3 jam 1 dan seterusnya. Jadi tidak apa-apa sebagai pelatihan ya untuk mengukuhkan pada tahun-tahun yang akan datang ya. Kita atau Islam memberikan rukhsah ataupun keringanan untuk mu'alaf tersebut. Alhamdulillah ya. Jadi tidak terlalu sulit sebenarnya untuk kita belajar agama Islam. Masih ada satu pertanyaan lagi Pak Ustadz, kita akan lihat. Assalamualaikum Pak Kiai, hanya pada waktu maghrib saya tidak bisa sholat tepat waktu. Maghribnya dikodok pada waktu sholat Isya. Apakah boleh? Karena setiap maghrib saya sibuk dan majikan tidak mengizinkan. Gimana Pak Ustadz? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan tadi ya. Jadi memang dalam Islam itu kalau kita tidak mampu secara adaan ya ataupun secara tunai, artinya dilakukan pada waktu maghribnya karena ada alasan-alasan ini dan itu yang sehingga menyulitkan, maka dalam Islam sebenarnya ada istilah mengkodok. Ya, mengkodok. Apalagi dalam surah An-Nisa dikatakan, kalau kamu takut khawatir dengan ancaman orang-orang selain orang Islam misalnya, kan majikan misalnya kan begitu, bukan orang Islam ya, maka dia boleh mengkodok. Jadi menurut saya nanti caranya adalah dikodok saja, bukan mengkodok, menjamak takhir ya. Jadi menjamak takhir. Jadi ketika waktu maghrib kita meniatkan waktu maghribnya itu nanti dilakukan pada waktu Isya. Ini namanya jamak takhir. Ya. Nah nanti pelaksanaannya lakukan sholat Isya dulu ya 4 rakaat. Setelah itu baru sholat maghrib ya. Dengan niat mengkodok. Itu yang paling betul secara fikih. Baik Pak Ustadz, tadi dari beberapa pertanyaan yang masuk yang kita lihat itu masih ada pertanyaan tentang fidyah Pak Ustadz. Jadi kira-kira fidyah atau kodok puasa ini
gimana sih siapa saja yang bisa melakukan fidyah atau qada Baik, puasa ini? ya. Untuk qada itu bagi mereka yang masih mampu, Pak. Iya. Badannya masih kuat, puasanya mampu lah. Tapi kalau orangnya itu tidak mampu, seperti orang tua yang tidak diharapkan bisa puasa, ataupun orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, maka tidak perlu mengqada dan dia hanya bayar fidyah saja. Ya. Nah, di sini pertanyaannya, fidyahnya itu berapa yang harus dibayar bagi orang yang sakit misalnya, ataupun termasuk pekerja berat, Pak. Itu nggak perlu qada itu. Misalnya orang yang bekerja di cuaca yang panas, ya, kerja batu bara dan lain sebagainya. Yang kalau nggak kerja, dia nggak makan dan akan menyusahkan keluarganya. Maka dia harus kerja terus tanpa henti. Yang kalau nggak ada kerjaan itu nggak ada kerjaan lain. Maka orang itu sudah dibolehkan membayar fidyah dan tidak perlu mengqada puasanya. Karena kalau dia puasa mengqada, dia nggak bisa kerja, nggak bisa makan keluarganya. Nah, ini sebab ataupun ilat ya yang dapat membolehkan untuk hanya membayar qada. Ini diterima dalam ulama fikih. Ya. Jadi sebenarnya Islam itu mudah sekali sebenarnya. Iya. Dan bayar fidyahnya di Hong Kong ini ya, kesepakatan dengan Imam Masjid Wan Chai, itu minimum satu harinya bayar $50. $50. Ya. Ini bukan zakat fitrah ya, tapi fidyah ya. Jadi satu harinya $50. Jadi kalau kita 10 hari misalnya harus membayar fidyah, tinggal dikalikan saja. Atau 1 bulan mungkin karena sakit tidak mampu untuk melakukan puasa, ya tinggal mengalikan saja. Ya, begitu. Baik Pak Ustadz, ini terkait dengan situasi COVID-19 Pak Ustadz. Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan kebijakan untuk larangan mudik ya Pak Ustadz. Karena kita pun memang perlu ikhtiar. Betul. Mudik yang mungkin sudah direncanakan sebaiknya ditunda Pak Ustadz. Iya. Bagaimana menurut Pak Ustadz ini pandangannya? Ya, dalam pandangan syariat Pak ya, ada satu kaidah atau formula dalam buku ushul fikih ya, yang disebut sebagai dar'ul mafasid ya ala jalbil masalih, muqaddamun ala jalbil masalih. Penolak yang dapat membahayakan itu harus didahulukan dari mendatangkan kebaikan. Iya. Nah, jadi karena coronavirus ini adalah sesuatu yang membahayakan, bahkan dianggap sebagai darurat ya, darurat nasional. Maka hal ini kita harus tolak dulu, ya. Maksudnya jadi kita jangan ke Indonesia gitu Pak ya. Jadi kita ikuti anjuran pemerintah gitu ya. Kita harus ikuti, ya. Karena untuk kebaikan itu betul, ya, kebaikan kita, keluarga kita, ya. Dan kita tidak apalah untuk tahun ini mungkin kita tidak bisa lebaran di tanah air. Kita tunda dulu ya. Tunda dulu insya Allah mungkin hari lebaran haji insya Allah kan masih tinggal 3 bulan lagi, insya Allah 4 bulan ya. Jadi bagi ibu-ibu dan teman-teman yang sudah booking ya untuk mudik ataupun pulang kampung ke tanah air, mohon ditunda dulu, di stop ya. Karena kesehatan ini sangat penting sekali untuk kita. Karena kalau kita sudah sakit, dunia ini nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Saya kira itu Pak, betul. Baik, saya sangat mendukung sekali. Terima kasih Pak Ustadz. Teman-teman warga negara Indonesia di Hong Kong dan di Macau, demikian acara Ngopi Instan edisi khusus menyambut bulan suci Ramadan. Terima kasih Pak Ustadz sudah datang dan memberikan tausiah kepada teman-teman. Jadi pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab semua. Nanti kalau ada pertanyaan kita akan sampaikan juga ke Pak Ustadz. Terima kasih kepada teman-teman sudah menonton acara Ngopi Instan ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa saksikan acara Ngopi Instan berikutnya khusus edisi menyambut bulan suci Ramadan setiap hari Jumat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, sebelum undur diri kayaknya kita perlu doa atau niat puasa untuk besok ya Pak Ustadz. Ya. Jadi saya ingin menyampaikan pada semua pemirsa bahwa besok imsak kita waktunya adalah jam 4:37. Ingat ya. Jadi jangan sampai makan melewati jam itu. 4:37. Sementara buka puasanya adalah jam 6:50 Pak. Ya. Dan jangan lupa niat, atau kalau memang nanti takut lupa, mari ikuti saya berniat ya untuk puasa besok hari ya.
Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Nawaitu sauma ghadin sauma ghadin an adai an adai fardi syahri fardhi syahri ramadana ramadana hadhihi sanati hadhihi sanati lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Itu niatnya. Jadi alhamdulillah kita sudah berniat. Mari kita berdoa sebentar ya, Pak. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma khtim lana syahra ramadhana bi ridwanik wa ajirna min 'uqubatika wa niranik faj'al ma'alana ila jannatik. Allahumma arzuqna al-istiqamata ala dinika fi kulli zaman fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan. اللهم أعدنا علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Demikian teman-teman, kami beserta kru Ngopi Instan mohon undur diri. Saya tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz silakan minum lagi Pak Ustadz. Thank you very much. Terus